Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfarida Arini akan menjelaskan perkembangan fisik dan motorik anak dan remaja. Sebelum melangkah pada materi yang akan saya sampaikan, saya memberi gambaran sedikit tentang apa sih itu pertumbuhan fisik dan pertumbuhan atau perkembangan motorik. Jadi pertumbuhan fisik itu pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak masih dalam kandungan hingga ia dewasa. Proses perubahannya adalah menjadi panjang dan menjadi tebal atau lebar dalam suatu proporsi bentuk tubuh. Sedangkan pertumbuhan atau perkembangan motorik itu sendiri adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan-kegiatan yang terkoordinasikan antara susunan syaraf pusat, syaraf, dan otot. Jadi, perkembangan fisik dan motorik anak dan remaja itu memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi. Di antaranya, yang pertama adalah aliran nativisme. Aliran ini itu beranggapan bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan bawaan atau faktor internal. Jadi kalau menurut aliran nativisme itu, perkembangan fisik dan motorik anak dan juga remaja itu dipengaruhi oleh gen, susunan keluarga. Terus yang kedua yaitu aliran empirisme. Di sini dipengaruhi oleh lingkungan atau pengalaman. Jadi pada aliran empirisme itu beranggapan bahwa perkembangan fisik dan motorik anak dan remaja itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar anak dan remaja itu tinggal. Terus yang ketiga yaitu aliran konvergensi, dipengaruhi oleh pembawaan maupun lingkungan. Jadi dominan atau dominasi antara lingkungan sekitar dan keturunan. Selanjutnya yaitu stimulasi untuk meningkatkan perkembangan fisik dan motorik pada anak. Yang pertama yaitu ketelitian. Ketelitian di sini tuh kemampuan yang berkaitan dengan gerak yang mengidentifikasikan tingkat kedetailan tertentu, seperti menangkap, memasukkan benang pada jarum, seperti itu. Terus yang kedua yaitu peniruan. Peniruan itu keterampilan untuk menentukan suatu gerakan yang telah dilatih sebelumnya. Jadi seperti anak itu disuruh mendengar atau kita perlihatkan agar anak itu meniru gerakan yang telah dilihat. Yang ketiga yaitu penggunaan konsep. Kemampuan untuk menggunakan konsep dalam melakukan kegiatan, seperti menggunakan gunting. Yang keempat yaitu perangkaian. Perangkaian adalah kemampuan untuk melakukan serangkaian gerakan secara kombinasi dan berkesinambungan. Contohnya menggambar. Terus yang terakhir adalah kewajaran atau kealamiahan. Kemampuan untuk melakukan gerak secara wajar atau luas seperti fashion show. Selanjutnya yaitu perkembangan motorik pada remaja meliputi pada aspek-aspek berikut. Yang pertama pada aspek intelektual. Dimulai usia 11 atau 12 tahun, remaja mulai memahami hal-hal yang bersifat hipotesis serta abstrak dari sebuah realitas. Jadi remaja itu sudah mulai mengetahui pengetahuan abstrak dari sebuah kenyataan yang ada. Yang kedua yaitu aspek emosi atau afektif. Pada aspek ini afektif atau emosi berjalan konstan kecuali pada usia 13-14 tahun dan 15-16 tahun.
Karena apa? Remaja awal ditandai dengan keceriaan dalam hidupnya dan diselingi dengan kebingungan dalam menghadapi perubahan dalam dirinya. Dan remaja tengah itu kesenangan dan kesedihan datang silih berganti, jadi masih stabil. Sedangkan pada remaja akhir telah memiliki pendirian sikap yang relatif mapan. Jadi pada aspek emosi atau afektif ini pada remaja akhir itu sudah memiliki pendirian. Berikutnya yaitu aspek sosial. Di sini itu pencapaian kematangan dalam hubungan sosial atau proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan, saling bekerja sama. Jadi pada remaja itu sudah bisa menyesuaikan diri di mana ia tinggal, di mana ia ikut serta. Dan berikutnya yaitu aspek bahasa. Pada aspek bahasa ini perkembangan bahasa berkomunikasi, baik itu komunikasi secara lisan maupun komunikasi menggunakan bahasa isyarat. Jadi pada aspek bahasa ini pula remaja sudah bisa atau bisa lebih baik lagi dalam berkomunikasi dan memahami apa arti komunikasi tersebut. Yang berikutnya yaitu aspek moral. Aspek moral ini lebih mengenal nilai-nilai kejujuran, moral, dan remaja harus sesuai dengan norma sosial. Yang terakhir yaitu pada aspek agama. Pemahaman remaja terhadap agama semakin matang. Kemampuan berpikir abstrak memungkinkan remaja untuk mentransformasikan keyakinan beragama serta mengapresiasikan kualitas keabsahan Tuhan. Jadi remaja pada aspek agama itu sudah mulai yakin karena apa? Remaja itu sudah mulai memahami arti abstrak sebenarnya, jadi bisa lebih meyakini adanya Tuhan. Sekian dari saya Zulfarida Arini. Apabila dari awal hingga akhir penjelasan ada kekurangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.